Dan tentunya bersama aku Elina Inggolan dan aku Satya Adi. Dan hari ini kita nggak berdua doang, langsung terpampang nyata ya di tengah-tengah kita. Welcome Mas Pras. Ya Mbak. Ini juga menandakan POV Space sebagai warna barunya POV politik. Sekarang ada Mas Pras sebagai welcome. Ya. Hidup Jokowi. Aduh. Kenapa Mas kok hidup Jokowi? Idola aku. Oh idola. Idola. Luar biasa. Idolanya Jokowinya, idola. Satu keluarga. Oh, satu keluarga. Termasuk Mas Gibran, Mas Tapi Mas Kaisang. Gibran idola juga nggak? Iya dong. Oh iya. Kan di rumahku itu ada foto keluarga dong. Foto ini keluarganya Pak Jokowi sampingnya. Biar setara suatu saat. Bu Iriana juga ada di sana. Ada kan? Oh. Ini Setara ya. Kanan kiri foto keluarga. Ya. Luar biasa memang. Luar biasa. Ya itulah namanya kebiasaan dekat sama kekuasaan tuh gitu, Mas. Orang ini kok apa namanya? Sesama orang Jawa ya. Oh iya, sesama orang Jawa. Orang Jawa merapat pada Raja Jawa gitu. Anyway, teman-teman semuanya, Mas Pras ini ya kan ya, siapa sih yang gak kenal Mas Pras di Jawa Timur ini ya kan ya? Banyak yang enggak. Ini kita susah loh deketin Mas Pras ini. Bener, jauh-jauh kita impor dari Nganjuk loh. Jauh-jauh dari Nganjuk. Dari Kenjeran. Tapi by the way sekarang kan ya dulu pertama kali ketemu Mas Pras ini zaman-zaman Pilpres bro. Pilpres. Ya kan kita ketemu zaman Pilpres. Sekarang sudah melalui proses pilkada juga ya kan ya. Dan sekarang udah gak sendiri lagi ya, udah jadi suami ya sekarang Suami, ya. ya. Pak Su ceritanya Pak Su. ini luar biasa. Tadi istrinya ditinggal. Kerja istri. Oh, kerja. Istri kerja Anda main ya. Dia main. Kapan lagi loh itu kayaknya mimpi semua Mimpi laki-laki semua pengen gitu laki-laki ya, gitu. pengen dia Istri nyantai. kerja, main. Ini udah tak daftarin TKW nih. Dan itu tadi sih karena emang kita tahu ya Mas Pras ini salah satu juga content creator komika juga ya kan betul. ya. Dan karyanya sudah di mana-mana lah gitu ya kan ya. Jadi kita memang mengundang Mas Pras ini untuk bisa banyak sharing lah pengalaman-pengalamannya beliau gitu ya kan. Karena memang sekarang ini ngomongin soal komedi dekat juga sama politik sebenarnya ya kan ya. Apalagi salah satu cara orang-orang untuk mengkritik pemerintahan, cara paling aman tuh lewat komedi. Iya. Ya kan, Sekarang ya. banyak komedian-komedian juga mengkritik pemerintah dengan caranya mereka masing-masing kan. Betul. Gitu. Tapi bagus memang biar semua lapisan masyarakat ini kalau memang ada pemerintahan yang nggak bener dikritik ya Mas Pras. Ya, benar. Tapi Mas Pras sejauh apa mengkritik pemerintah? Apa? Sejauh apa mengkritik? Sering gak sih bikin konten-konten yang mengkritik pemerintah? Atau kemarin jagoannya menang Mas? Makanya nggak ngeritik. Kalah jagoku kemarin Pilpres. Oh kalah. Kalah kayak. Emang Pilpres jagoannya siapa? Bojo Satoru dong. Ojo Satoru. Apa? Bojo Satoru jagoku kemarin. Tapi ya sebenarnya. Rambut putih. Ya bener ya. Mas Pras ini kan memang pengalamannya jadi tim ses nih ya, kan Ya. ya. Jadi tim ses maksudnya karena Tim ses sama buzzer Mas? Namanya? Tim saya ya. Tim ses bukan Tim ses. buzzer. Sukarelawan sih. Sukarelawan. Nggak dibayar. Beneran? Enggak. Oh. Yakin. Kalau dikasih, oh ya. Kok mesame ini? Aduh. Tuh, siapa Mas itu? Paslon mana itu Mas? Apa? Yang kayak gitu. Ini yang Pak Mesak. Kalian juga kan Sensor Surya, jelas itu disensor. Ya tapi yang jelas itu tadi ya kan ya. Karena tadi berdasarkan banyak pengalamannya Mas Pras, akhirnya kan banyak paslon-paslon kan nge-hire akhirnya untuk Ya, jadi rebutan Mas ya? Iya, Bukan bantu. sekedar rebutan direbutkan wanita, tapi Mas Pras ini direbutkan para paslon. ya kayak ini. kurang hebat apa gitu ya kan ya. Kayaknya. Bener-bener. Tapi by the way ceritain dong Mas, kemarin tim ses dari zaman Pilpres lah. Pilpres. Ya, gimana ceritanya sih awalnya? Coba. Kok akhirnya apakah emang ada ketertarikan ke politik atau memang sekedar ya udah kerja aja gitu? Ini kerja dong, kono kan. Karena kalau zaman-zaman waktu-waktu pemilihan ini kan ini, panen ini pasti. Oh, panen ya. Gede berarti duitnya. Iya, kayak itu dapat ignis itu. Tapi banyak ya, maksudnya teman-teman Apanya? yang lain banyak ya. Banyak, hampir semua lah. Tapi ada yang nolak nggak gitu? Ada. Kenapa Banyak kok nolak gitu? Kurang mungkin ya. Oh kurang. Atau mungkin idealis. Idealis. Oh, berarti kamu gak idealis. Enggak. Pragmatis aja ya. Idealis tuh karena takut akunnya tumbang atau diserang buzzer atau gimana? Kayak itu. Oh, kayak. takut tumbang Iya. akunnya. Iya. Aku penting soft gitu. Yang penting soft. Soft. Ya. Oh. Tapi pada akhirnya waktu berjalan emang beneran full soft. Kayaknya ada juga yang emang pada akhirnya kelihatan kamu terafiliasi dan mendukung yang mana gitu kan. Ya, akhirnya Ya. kamu kayak pakai hati gitu. Bener-bener Hati kayak aku mencoblos dukung gitu ini. ya kan. Apa? Oh, iya.
Yang bayar siapa, yang menang siapa, yang didukung siapa. Tapi itu tadi kan ini ya, berarti kan kamu Pilpres oke ya kan ya, Pilpres kemarin ini juga bantunya di Jawa Timur. Ya, Jawa Timur gitu. Waktu pas pilkada kemarin, kayaknya banyak nih aku lihat nih. Kamu Pilkada aku kan ini toh. Tim sesnya Bunda Ita. Bunda Bunda Ita. Ita. Bunda Ita Nganjuk. Bunda hilirisasi itu. Iya, hilirisasi. Yang sempat blunder Apa ya. yang Iya. bukan blunder kok Apa? katanya, gimana Mas? Itu belibet Hilirisasi. itu. Oh, Belibet. Oh, Belibet. bukan hilirisasi Iya. ya gitu. Hilirisasinya Pak? Ini merubah bawang. Jadi- Kan biasanya rakyat Nganjuk kan kalau ngejual apa? Brambang itu kan langsung mentah toh. Nah, ini diproses. Niatnya kayak gitu. Berarti- Memanfaatkan bumdes Oh, gitu. berarti sama kayak Mas Gibran kan barusan Iya. bilang katanya daun teh yang masih basah jadi daun teh yang kering. Sama berarti ya. Sama Jadi itu itu. memang Wah, menghina kamu. Belibet tadi. jadi itu kan Mas Gibran masa belibet kan enggak Enggak. itu. Kan dia Dia sengaja loh. Dia yang ngerosting sendiri, dia minta sensor sendiri Iya. gitu loh. Ntar kalau pakai sensor dia yang marah. Catat so. Terus tapi itu kan yang di level kabupaten Nganjuk ya kemarin ya. Ada lagi nggak yang lain? Enggak ada. Yakin? Yakin. Yakin. Tapi pas kita kemarin waktu nonton debat pilgub ketemu. iya. Apa itu? Aku kan ini bagian dari apa undangan. No. Oh masa? Iya, Undangan. Pes. Ya, kartuku pers ada ini fotonya Mas. Coba sih. Iya, masih ada. Coba sih. Fotonya. Pers dari paslon yang mana? Enggak ada. Pers ya emang pers untuk meliput aja Oh gitu. Di hire sama KPU. Ya, KPU. Yakin? Yakin. Ada dari KPU-nya El. Ngawur aja kamu. Sik, mana ya? Ayo. Berarti KPU-nya pendukung salah satu paslon. Apa? Enggak ada. Oh. Ini loh. Langsung tadi coba keceplosan iya gitu kan lucu ya. Loh, langsung dari KPU aku. Coba lihat. Sama aku mah juga kayak gitu. Iya, Oh dari itu KPU-nya. undangannya. Iya, langsung dari. Undangan. Kamu kok dateng El? Diundang langsung siapa? dari- Kita juga sama ngeliput Oh. pers. Ini kan emang Gak ada ya kayak gitu. Terus ini. Ya gak apa-apa, harusnya kamu ceritain aja, gak masalah loh yang buah pipa. Gak mau ya? Aman banget ya. sing lainnya. Sing lainnya Mbak Iya. Ita, Bunda Ita aja Iya, ya. Bunda Oke. Kenapa emang bayarannya buah pipa? Enggak, soalnya Nggak Bunda worth Ita it? habis beli putus nih, Bu Iya. masih lanjut. Oke, berani. Oke. Tapi tadi ya pengen tahu deh, jadi tim ses gitu ya kan ya. Tim ses tuh kamu disuruh ngapain aja coba sebagai tim ses waktu sama Bunda Ita? Ini kan mengunggulkan calonnya. Lewat apa? Mengunggulkan hilirisasi itu. Ya, Waktu itu di akhirnya gara-gara hilirisasi itu ya. program-programnya. Program-program Program ini apa bawang aja. jadi berambang. Ya, itu aku nyeboi sih. Tapi itu ya kan ya. Tapi berarti otomatis sebagai content creator ya outputnya di sosial media gitu ya. Jadi kayak konten kreator tuh kalau di hire untuk kampanye itu apakah memang harus tahu politik orangnya? Ya sedikit-dikit ada. Oh. Kan kontenku nganjuk-nganjuk kan ini yang diri pemerintah itu. Oh. Ya. Nah, waktu itu 3 paslon nawari semua. Tiga-tiganya nawarin. Nawari semua. Tapi kenapa berlabuhnya ke Bunda Ita? Paling agak nyebut ngawur deal oke. Tapi sayangnya yang menang waktu itu akhirnya kan Pak Marhen. Iya. Betul, waktu itu dulu pernah ngomong sama Pak Marhen. Iya, kan? pernah. Makan Pak pecel Marhen, dia di iya. pinggir jalan dia. Ning Iya. apa di Jalan Raya nih itu Oh. konten. Kok berpindah ke lain hati? Oh ya gara-gara tadi itu. Iya. Itu. Berarti sebenarnya emang pure by angka lah ya. Tapi masa aku pernah dengar cerita-cerita KOL lain, maksudnya kayak ada yang walaupun angkanya lebih gede tapi dia nggak ngambil Oh, gitu loh. Karena kayak dia itu Karena emang pilihan hatinya pilihannya yang dia lain. siapa gitu, Oh. kayak udah passion ke sana gitu. Oh, Jadi ente pakai nggak hati kayak gitu ente? Enggak. Enggak. Ini. Tapi banyak gak sih yang kayak gitu? Maksudnya teman-teman yang lain tuh juga ya udah pokoknya mana yang bayarannya oke lah gitu. Ya pasti kan rata-rata gitu El. Atau yang sukarela ada nggak? Sukarela ada kayaknya. Oh ada kok. Harusnya yang suka lain bener kayak Sukarela. karena dia emang suka aja gitu loh. Sama kebalik lah. Kebalik ya. Kan pasti ada aja yang tiba-tiba emang karena emang dia suka sama apa figur Tadi tersebut. bener. Tadi bener. Iya. Kamu boleh kamu bisa baca ininya kan? Tulisannya ini loh. Tulisannya bisa baca nggak? Mana? Ini nih. Ini bisa. Ya, Bisa, ya udah iya, bener bener. berarti. Oke. Cek udah. Agak maju mas. Ini. Ya. Ininya Ini dong. itu enak kan? Ya, oke. Oke. Berarti alatnya bagusan ini dia nggak tahu di sana. Enggak ada ini soalnya. Oh. Tetap ya mengkomparasikan ya. Oke. Tapi kalau dari angka Mas,
Angkanya kira-kira puluhan nyampe? Ada sih. Kamu kan tahu. Itu Aku sing nego. Iya. itu biasanya bulanan atau langsung satu paket dalam waktu Apa? kampanye gitu. Satu paket. Satu biasanya, paket. ya. Oh, Itu enggak aku bulanan belajar ya? dari Ya, astagfirullahaladzim. Kita dikerja keras banting tulang ya, Besti. Tapi kan Anda juga dapat Ignis. Iya, Ya tapi- udahlah. nggak sampai lah. Ignisnya- Rapat deh itu. Ignisnya itu dari Bunda Ita apa Bu Kofifa? Dari ini toh Ganjar. Oh kalah Pak kok. Ganjar. Iya, tapi tetap sebelum pemilihan kan harus cair. Oh. Iya benar, waktu tuh udah selesai. Aduh, mau tanya apa tadi kan? Ada yang penting tadi padahal kelewat nih gara-gara ini. Tapi rate-nya tadi ya, bagi ke rate-nya tadi ya, Iya. tergantung sebenarnya masing-masing KOL tuh beda-beda Ya, gitu tergantung. ya. Tapi kamu pernah nggak sih dapat brief yang kamu sebenarnya nggak mau lakuin? Pernah nggak sih kayak disuruh, kan kamu dibayar nih profesional kan berarti ya kan ya. Biasanya disuruhnya ngapain aja biasanya tuh? Biasanya ini mengunggulkan. Aku pokok langsung tak garis bawahi ya. Tidak mau menyerang Paslon lain. paslon lain gitu. Kenapa? Enggak, itu jadul itu. Oh jadul. Jadul. Bukan Ya. karena takutnya kalau paslon yang lain yang menang kamu nggak dipakai lagi. Enggak, Oh. itu malah ini rakyat tuh malah gak seneng. Oh, gitu. Kayak Oh, gitu ya. Cenderung apa menyerang paslon lain gitu. Jadi kampanye kan mengunggulkan ini program-program yang belum Program-program. dilihat kan ya kita bahas itu. Ini lo kayak gini. Ya, gitu. hilirisasinya Ya. Bunda Ita itu. Ya, kayak itu. Program unggulan. Nah, Iya. masuk yuk. Walaupun belibet. Tapi nggak dari sudut pandang kamu nih Mas Prasya sebagai kamu content creator, kamu paham lah sosial media, kamu paham audiens sosial media kayak gimana. Kita ngomongin soal kampanyenya ya, pemenang lah ya, pemenang. Kita ngomongin kalau Indonesia nih ya kan ya nasional kan Pak Prabowo Gibran Ya. kan ya menang. Kamu mandang kampanyenya mereka kemarin tuh gimana? Oh, solid itu. Solid ya? Ya, emang solid. Loh, kalau solid Ya, tapi beda. Ini sekarang gabung sana kan? Katanya masuk ini Gerindra. Enggak dong. Terus lanjut gimana kalau pandanganmu soal ini tadi apa? Kampanyenya solid, oke terus apa lagi? Solid. Mm-mm. Kenapa ini Ganjar kalah kan ya itu malah di grup kan aku yang ngechat di itu anak-anak ini mana briefnya nih brief bulan ini gitu malah pergerakannya jarang Iya. saling ini lempar sana lempar sini kayak Bener. Kalau sebelah kayaknya solid ya. ya solid banget kayak udah diatur kayak misal habis debat nih bikin konten apa itu udah tertata kayak habis debat ini ntar bikin konten nangis ya gitu duitnya solid loh. ya solid juga itu Lebih kayak gitu. lebih ke itu yang paling penting, duitnya yang solid gitu loh. Tapi waktu Pilpres kemarin ya tanya ke teman-teman yang lain yang ikut paslon 01, 02, 03 itu bandingin nggak harganya? Bandingin Mau bandingin. Yang paling gede yang mana? yang mana? 02 ya Waduh. Beneran 02 ya? ya 02 Angkanya berapa? puluhan Puluhan ya? 2 kali lipatku iya upload bulan 1 Iya. Luar biasa. Tapi ada nggak teman-teman KOL influencer yang menyesal? Oh aku nggak ikut kampanye Pilpres nih gitu. Teman-temanku beli mobil semua, aku nggak beli mobil gitu. gak ada kayak Oh nggak ada Nggak ada ya? ya. Oh. Anak-anak mungkin ya emang tadi tuh mungkin ya ada beberapa yang emang dia emang gak mau politik-politikan, emang bener-bener gak mau gitu loh. Tapi lebih seru mana? Bantu di Pilpres apa justru waktu di Pilkada? Kalau di Pilkada maksudnya skupnya provinsi, kabupaten, Iya. kota, lebih apa ya? Lebih dekat lah sebenarnya sama audiens langsung gitu. Seruan Dan mana? juga termasuk dengan paslonnya kan. Pilpres Oh, ya Enak Pilpres ya? Pilpres, iya. Lebih kerasa ya Pilpres ya? iya Soalnya kontraknya lama ya. iya berapa bulan ya tapi duitnya akeh pilkada kemarin ya Iya, karena aku juga ngerasa gitu. Maksudnya anak-anak udah paham harga sih. Jadi waktu setelah Pilpres, pas Pilkada tuh naik semuanya. Jadi Real. Pilpres 2024 nih menghancurkan harga pasar. Iya Iya, lumayan. Susah yang jadi kliennya nih. Makin sejahtera tuh komika-komika kayak Mas Pras ini. Iya. Tapi kalau kamu sendiri nih Mas Pras ya kan ya, sebagai komika gitu ya kan ya, pengalaman kemarin tuh ada yang akhirnya nge-hate kamu nggak sih jatuhnya? Karena Nge-hate kemarin, maksudnya kemarin kan kamu jadi tim ses gitu Kayak ya kan diserang ya. buzzer di Diserang, akun-akun kayak buzzer. konten-kontenmu langsung Oh. di apa report Wah ternyata kamu dah, dukung ini kayak gitu. Nggak ada. Nggak Oh buzzer ya? ya? ngatain buzzer atau Ini apa.
waktu aku dukung Apa? itu waktu dukung yang menang, misal aku menang dong, terus aku komen-komen itu Pak Prabowo yang tak balesin. Bukan. Tak balesin nih makan nih. Oh karena udah menang gitu. Tapi sebenarnya aku pengen ini deh, aku pengen kamu cerita lebih eksplisit lah gitu, lebih terang benderang sebenarnya gitu ya kan ya. Pengalaman jadi tim ses berarti ditawarin gitu ya, awal-awal ditawarin, terus disebutin angka. Dia yang nyebut angka atau kamu yang emang udah pasang red card? Aku yang masang red card. Oh kamu yang masang red card, udahan. Tapi kamu tau gak sih teman-teman yang lain tuh juga rate-nya segituan juga apa justru ada yang berapa jauh banget, ada yang ratusan mungkin. Tergantung kalau follower gede ya lebih ya. Tapi kamu merasa kemurahan nggak kemarin dibandingkan dengan kawan-kawan? Enggak kayak. Apalagi menang lagi. Enggak. Kalau menang cair lagi nggak? Rahasia. Dia susah dipancing ya orangnya ya. Luar biasa. Kontrol dirinya bagus gitu. Tapi kalau ngomongin Pilgub Jawa Timur kemarin kan seru ya kan ya. Seru. Ada Bu Lulu dan juga Mas Lukman, terus Bu Hovifa, Mas Emil, Bu Risma sama Gus Hans gitu ya kan ya, seru banget. Kan kita kemarin ketemu, kamu kan juga diundang tuh kemarin sama KPU buat nonton debat ya kan ya. Sempet lihat dong performa debat 3 paslon. Lihat. Ini aku misal ya kemarin kalau aku jadi Mbak Lulu, ini kan udah nggak bakal menang ini. Kalau aku jadi Mbak Lulu waktu itu ya, kalau kelihat apa survei dan lain-lain ini nggak bakal menang, aku bakal bikin statement sing ngawur-ngawur gitu. Misal ya sekalian aja gitu ya. Rencana saya akan membuka doli lagi kayak gitu kan. Iya. Langsung kayak kayak Pak Dharma dan Kun Wardana ya, Dharma Kun. Gitu, tak buka lagi doli gitu kan. Iya. Apa bikin jembatan Bali Banyuwangi gitu-gitu sing ngawur-ngawur lah. Sumenep Probolinggo gitu ya. Sumenep Probolinggo ngono. Deket iku. Biar migrasinya tambah banyak ya ke Pulau Jawa. Tapi by the way Mas Satya, sebenarnya kalau dari sisi peraturan sebenarnya kayak contoh nih ya kan ya, penggunaan content creator gini ya kan ya. Sebenarnya kan memang bagian dari tim ses, tapi kan orang-orang misalnya masyarakat umum tuh nganggapnya ini buzzer dibayar gitu ya kan ya. Sebenarnya kalau dari peraturan pemilunya tuh ada aturannya nggak sih? Iya. Jadi kalau dari segi peraturan pemilu itu sebenarnya kalau berkampanye ini kan konteksnya di medsos ya. Kalau konten kreator, influencer, KOL ini aturannya hanya sekedar bahwa yang terpenting kontennya ini tidak mengandung sara, ujaran kebencian, tidak mengadu domba dan lain sebagainya itu gitu. Dan kalau dibilang sebenarnya aturan-aturan ini kan melekat kepada peserta pemilu. Sedangkan kawan-kawan influencer KOL ini kadang juga di-hire-nya tidak selalu oleh tim sesnya secara resmi, mungkin dari relawan dan lain sebagainya, dan mungkin ada juga kan tadi mungkin KOL yang memang secara sukarela dia mau membantu paslon seperti itu. Jadi lebih digarisbawahi ke konten, isi kontennya. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari segi peraturan ya tidak mengatur secara rinci betul. gitu ya kayak dengan perbuzzeran ini. Iya. Tapi sebenarnya perlu nggak menurut kamu? Pada akhirnya perlu nggak sih diatur? Nanti, ini kan undang-undang pemilu kan udah lama 2016. Ini kan nanti 2029 ini kan undang-undang pemilu diperbarui. Harusnya. Udah banyak yang harus diperbarui karena beberapa pasal juga banyak yang sudah dibatalkan oleh MK. Ya mungkin terkait dengan buzzer ini bisa jadi diatur juga gitu. Terkait dengan batasan bagaimana konten-konten itu biar tidak, ya kan intinya supaya negara ini tidak teradu domba masyarakatnya kan. Kadang yang bikin masyarakat teradu domba ini kan medsos gitu. Ada kubu-kubu saling, sekarang kubu anak abah gitu, kubu kaum 58% voter 02 gitu. Kayak ini kan dari kosakatanya kan dari medsos semua. Betul. Dan bahkan juga sebenarnya kalau kita ngelihat influencer ya kan, influencer yang turut membantu strategi pemenangan seperti itu ya kan ya. Kemarin kan ramai tuh Mas kalau kamu ngikutin yang semua influencernya 02 itu kan pada di boykot gitu ya kan ya. Kamu setuju nggak sih dengan gerakan-gerakan kayak gitu? Enggak ya, harusnya jangan diboykot. Iya, diboykot. Kenapa? Karena ya emang itu kerja gitu. Kecuali yang langsung jabat-jabat, kayak misal kayak itu yang Dagu Zero itu kan. Dagu Zero ada Stafsus. Iya. Kalau itu baru ya perlu diboykot gitu. Ya karena itu profesional gitu ya kan ya. Tapi kamu nggak ditawarin komisaris Mas Pras? Enggak mau. Berarti ditawarin. Ada lah. Oke, so itu dia ya teman-teman semuanya. Mas Pras semoga segera jadi komisaris. Amin. Kita doakan yang terbaik. Bentar banget ini. Udah 20 menit. Udah 20 menit. Udah.